Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah kalian akan nikmatku yang aku kurniakan kepada kalian. Ya. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk ayat ini, saya ingin jelaskan tentang siapa itu Bani Israel. Saya sudah jelaskan dulu hanya tentang namanya. Israel itu adalah nama lain daripada Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, dia mendapat ataupun mempunyai nama lain yang dikenal sebagai Israel. Apa maksud daripada Israel ini? Ada ceritanya. Jadi Israel ini atau nama lain daripada Yakub, summiya bihadzal ism, dia dinamakan dengan nama ini karena dia pernah melakukan perjalanan pada malam hari atas perintah Allah. Ya. Isra, ya kan? Ada ayat yang kita kenal istilah itu dengan peristiwa diperjalankannya Nabi pada malam hari, yaitu Isra wal Mi'raj. Jadi Isra ini adalah nisbah kepada apa yang pernah dilakukan oleh Yakub ketika dia disuruh oleh bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Ishak. Dia punya bapak namanya Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ishak menyuruh Yakub untuk pergi dan dia melakukan perjalanan pada malam hari? Karena Ishak ini punya dua orang anak lelaki. Yang pertama namanya Aish, yang kedua namanya Yakub. Sifat dua orang anaknya Ishak ini bertolak belakang. Kalau Yakub orangnya peramah, baik, sopan. Sebaliknya, saudaranya ini tidak bersifat seperti itu. Buruk akhlaknya. Kemudian satu hari Nabi Ishak pernah mendoakan anaknya yang bernama Yakub ini. Pernah didoakan oleh ayahnya. Ketika dia dengar ayahnya mendoakan Yakub, dia semakin kesal. Maka dia berniat jahat kepada saudara ini, saudara kandungnya ini, yakni Yakub. Sama skenarionya seperti Qabil dan Habil, tapi tidak sempat terjadi pembunuhan. Ketika Ishak mengetahui akan niat jahatnya saudara kandungnya Yakub ini, maka Ishak menyuruh Yakub untuk hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke satu negeri yang jauh. Ketika mereka tinggal waktu itu, mereka tinggal di Palestina. Disuruh pindah ke rumah pamannya, di mana? Di Haran, di daerah Irak. Hijrahlah kamu ke sana, pindahlah kamu ke sana. Temui pamanmu di sana yang bernama Laban namanya. Pamannya namanya Laban. Pergilah ke sana. Nah, perjalanannya itu dilakukan pada malam hari. Maka kemudian dia dikenal sebagai Israel. Ya, Isra itu nisbah kepada satu kejadian yang dimana dia melakukan perjalanan pada malam hari. Itu nisbah kepada Allah. Dia melakukan perjalanan itu karena Allah, begitu. Ya. Nah, jamaah sekalian, ketika Nabi Allah Yakub ini sampai ke Haran, ke Irak, berjumpa dengan pamannya. Pamannya ini punya anak. Anaknya ada dua orang perempuan. Yang satu namanya Lia, yang satu namanya Rahil. Adik beradik. Ya, adik beradik.
Nah, waktu itu pada syariat Nabi Allah Ibrahim itu masih dibolehkan kawin dengan saudara kandung. Maka menikahlah Yakub dengan 2 orang anak pamannya, dengan Lia dan Rohil. Lia kakaknya, Rohil adiknya. Dari istri yang tua, yakni si Lia ini, Nabi Yakub punya anak sebanyak 9 orang. Dari Rohil ada 2. Jumlahnya berapa? 11. 11 ya. Nah, dari yang satu nama anak-anaknya diantaranya siapa? Namanya Ruben. Ruben, tahu Ruben? Ruben itu nama anaknya Nabi Yakub. Ada lagi yang satu lagi namanya Simeon atau Simon. Ada yang namanya Lewi. Kalau di Inggriskan jadi Levi. Nah, itu saya tuh. Ada lagi yang keempat namanya Yehuda. Yehuda. Ada yang namanya Dan. 5. Yang keenam namanya Naftali. Yang ketujuh namanya Gad. Kemudian yang ke-8 namanya Ashir. Yang ke-9 namanya Isakhar. Ya. Yang ke-10 namanya Zabalon. Anaknya 12, sorry. Dari yang Lia anaknya 10, Zabalon yang terakhir. Nah, dari yang muda adiknya yakni si Rohil 2 orang. Yusuf dan yang paling bontot Bunyamin. Ya, kalau di Betawiin jadi Benyamin namanya. Ya. Ini 12 anaknya siapa? Anaknya Nabi Allah Yakub. Maka nanti dari 12 orang anaknya Nabi Yakub ini atau nama lainnya Israel, anak keturunan mereka 12 orang ini disebut Bani Israel. Ya, anak keturunan daripada Israel, yakni Nabi Allah Yakub alaihi salam. 12 orang anaknya Nabi Yakub ini nanti akan terpecah menjadi 12 suku bangsa. Ya, 12 suku bangsa. Baik, ini tentang cerita kenapa dinamakan Israel. Nabi Yakub dinamakan sebagai Israel. Nah, jamaah sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat-ingat nikmat yang Allah pernah berikan kepada mereka. Ya. Jadi insya Allah kita dapat ngaji sekali lagi. Insya Allah kita akan bahas tentang ayat yang ke-122 ini. Ya, nikmat apa yang Allah menyuruh mereka untuk selalu ingat. Ya, insya Allah kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dapat datang lagi, kita mengaji lagi pada minggu yang akan datang. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah.